kita makan bertiga sama Nina. Nina kan pakai kerudung kan ya. Iya, iya. Nina pakai kerudung ya. Kita Heeh. makan di sana. Iki aneh, nah, iki nah. Ya. Lainnya datang, habis ngasih apa sih menu. Lainnya datang. I'm sorry, we are not halal food. Gila, kita kan gila. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Kamelia dan ini temanku lagi Indra Teguh yang kemarin cerita soal gimana dia menempuh pendidikan di Monash University di Melbourne, Austria, Austria sampai Australia. Kebayangnya Austria Australia, terus. Australia. Pengen ke Austria, kebayangnya ke Austria terus. Oke, kemarin baru sepintas ya Indra, kita cerita soal waktu kamu menemukan ini kan malam ini kita bicara soal culture. Bagaimana kemudian kamu mengalami shock gitu ya, shocking. Waduh, ternyata Oh budaya di sana betul. tuh, Jan, atuh banget, jauh banget sih sama aku. Apalagi kita di Surabaya gitu ya, yang kota besar nomor Ya 2 betul di betul betul. Indonesia. Tentu sama Melbourne, aduh jauh banget gitu ya. Ini selain Beda dalam beda. kerangka pemikiranmu sebelum berangkat itu bahwa Melbourne itu adalah kota yang banyak binatang liarnya, sebenarnya kerangka referensi seperti apa, Andrew, ya, yang ada di pikiranmu ketika, wah kamu besok akan kuliah di Melbourne gitu. Waktu pertama kali aku tahu ya, Heeh, Melbourne kayak gimana, browsing-browsing. Pertama heeh, pasti bayangan tadi, kayak kemarin aku bilang kan, heeh. eh mikirnya kayak di Steve Irving di Geographic Channel ya, banyak Heeh, hewan heeh, liar dan lain-lain. heeh. Kemudian aku browsing Melbourne kayak gimana sih? Melbourne itu kota pelajar, lebih dikenalnya Oh, kota pelajar. hmm. Kalau Sydney, kota untuk berlibur, Ya. Dan pariwisata. bisnis Kalau juga, iya. Melbourne, Hmm. lebih belajar bisnis. Itu pertama kali yang aku datang shop itu, kita Heeh, kan datang di Clayton ya. Waktu itu aku datang berdua dulu sama Doni ke heeh. Clayton. Sampai kosan itu sore, jet lag sore sampai kosan tidur. Tidur bangun-bangun ya jam 6 lah matahari waktu itu jam 6 udah jam 7 udah tenggelam. Tenggelam. Lapar Don, yuk. Tapi kita pas itu rumah kan kosong kan baru kita tempatin. Kita nggak tahu rumah kosong nggak tempatin. Yuk kita cari makan yuk. Yuk cari Heeh. keluar jam 7 tes. Nah, Kok udah pada mati semua? udah gelap ya. Beneran, Hmm. kok udah pada mati semua? Jam 7 tidak mati semuanya gimana sih ini kota kan katanya kota besar. Tapi Jalan udah kita gelap. jalan kan jam 7. Udah gelap apa Udah masih gelap. terang? Waktu Oh. kita datang itu udah gelap, udah gelap. Hmm. Datangnya pada mati semua. Jadi ada di seberang rumah itu dekat pojokan tuh ada tempat makan lah Chinese dan itu udah tutup. Kok Tuh. udah pada tutup sih gimana sih ini? Itu yang ini. Lah, terus kita mau gimana dong? Kayaknya kita pernah ngelihat ada McD di sana. Ya udah kita ke McD, aja ke McD. Ya, satu-satunya tinggal itulah ya yang bisa Satu-satunya itu. netral. Akhirnya ke situ. Ternyata, Hmm. ternyata pas waktu zaman kita di sana itu memang eh, jam segitu udah pada yang tutup. Jadi mereka itu Hmm. menganut 8-8-8. Apa tuh? 8 jam kerja, Heeh. 8 eh, waktu istirahat, sama 8 jam eh, free time atau leisure time. Terserah mau ngapain aja. Oh, berarti 24 jam sama mereka dibagi 3 gitu ya? Bagi 3 ya, 8 jam Hmm. kerja, 8 kerja istirahat, tidur, ya. Kamu sama 8 jam itu leisure time atau bersenang-senang, mau ngapain aja bebas, sesuai dengan Hmm. minat masing-masing. Nah, Hmm. karena perlakuan itu sama kayak di mall. Di Hmm. mall itu jam 7 juga udah tutup. Tuh. Waktu itu, iya beneran. Jam 7 udah tutup. Sabtu Minggu, setengah hari sampai jam 12. Walah. Beda ya Udah sama mall di beneran, Indonesia beneran. ya. Beda, beneran. Mall Jadi Indonesia tutup waktu jam itu ya, 7 tuh waktu itu. karena PSBB tok itu. Enggak, di sana jam 7 tutup. Hmm. Jam Sabtu Minggu, jam 12 atau jam 3 lah, itu tutup. Ya. Jadi makanya kalau kita pas waktu kemarin itu kalau kita mau belanja atau apa, kita lihat dulu di Google Map. Di Google Map kan ada, oh mall ini buka sampai jam berapa, itu Ya. kita lihat dulu. Wah, buka Hmm. sampai jam 5 nih, apa jam 7, apa jam berapa, kita tahu. Hmm. Dan kalau waktu itu pertama kali nge-mall, kita mau sampai agak malam,
di announce jam 6:30 jam 6 di announce sama ya halo-halonya lah bilang mall akan tutup setengah jam lagi gitu. Shocking banget ya. Gitu. Kita biasa di urban city yang Sampai jam 9. iya, Betul. malah ada yang molor-molor. Kadang ada yang midnight sale barang kan itu sampai jam 12 kan ada itu kita. Wah, luar biasa. Jadi Kalau ternyata setelah kita ikut di MEB, Monash English Bridge itu selain kita belajar bahasa, kita juga belajar tentang budaya Australia. Salah satunya culture-nya itu ya. dikasih tahu 888. Dan Sabtu Minggu kenapa mal-mal tuh bukanya sampai setengah hari aja sampai jam 3. Itu karena mereka memberikan waktu untuk waktu keluarga. Sabtu Minggu itu waktu keluarga. Dan malam minggunya, kalau di sini kan malam minggu ya, Sabtu, besok Minggu, malam minggunya, itu bukan Sabtu. Tapi hari Kamis dan Jumat. Oh. Ya, jadi Kamis Jumat itu ya malam minggunya mereka. Jadi benar-benar rame orang pulang kantor nongkrong dan lain itu malam Kamis sama Jumat. Sabtu Minggunya itu mereka, jadi kalau orang kantor ya pulang kantor, pokoknya Kamis sama Jumat itu setelah pulang kantor mereka pasti party lah, party nongkrong party itu masih. Tapi Sabtu Minggunya mereka sama keluarga. Gitu ya, beda ya dengan kita ya. Beda. Kalau makanan ada yang bikin nggak, kaget nggak? Di perut kaget kayak apa gitu? Ini yang lucu di Australia itu. Jadi aku pernah satu kuliah itu dia orang Australia, dia pernah 1 semester di UGM. Oke, Jogja. Di UGM Jogja. Pas dia tahu aku orang Indonesia, dia, orang Indonesia gitu. Iya. Kenapa? Aku pernah di UGM loh 1 semester. Gimana di UGM? Enak gini pokoknya kan di UGM kan klasik gitu lah apa lebih tematik batik dan lain-lain kan itu banget ya. Mereka seneng, dia seneng. Aku suka banget, dia ngomong aku suka banget gorengan. Ini orang bule. Orang Australia, dia orang Australia. Oh, dia kesempatan kuliah di UGM. Cewek, siapa? Waktu itu 1 semester pas waktu sekolah S1-nya lah. S1-nya dia sempat 1 semester di UGM. Dia suka banget gorengan. Iya dah. Padahal gorengan ini enggak apa-apa, tapi enak. Oh iya. Terus aku tanya, di Australia makanan khasnya apa sih? Dia bingung. Dia jawabnya bingung. Iya, dia jawabnya apa ya? Terus dia bilang, ya, we have Chinese food, we have Indian food, we have itu. Dia cuma dia begitu. Berarti nggak punya. Dia juga bingung. Terus dia bilang, ya kita sukanya ya barbecue. Jadi orang Australia masa waktu keluarga biasanya barbecue di taman. Suka barbecue. Sama kalau Thanksgiving kita suka bakar, apa sih namanya? Kalkun. Oh gitu iya. Dia bilang gitu. Emang nggak ada apa ya? Kalau di Jogja kemarin apa? Gorengan, dia terus bilang gudeg, dia juga suka gudeg. Gitu. Dia bisa nyebut itu kan? Soalnya apa? Bisa nyebut. Dan apa? Ya sih kalau di Indonesia, aku bilang di kota saya di Surabaya itu ada ini, tak sebutin semua. Apa ya? Dia bingung beneran. Memang nggak ada makanan khas Australia. Jadi kita makan di sana itu nggak bingung ya, makan Indonesia tuh banyak, makan Cina tuh banyak, makan India juga banyak, makan Western kayak spaghetti dan lain-lain banyak. Jadi nggak terlalu bingung sih. Kalau apa namanya, Dra? Ya kita kan Muslim ya, Dra. Kalau cari makanan halal mudah? Gampang sih sebenarnya. Kalau kita mau makanan halal itu kita makan ke makanan Pakistan atau makanan Indonesia. Ya, makanan Indonesia rata-rata ya. Indonesia rata-rata halal. Kalau itu sih nggak ada. Kebanyakan halal. Oh gitu ya. Jadi nggak terlalu. Dan yang lucunya, kita pernah lucu di sana. Kenapa? Jadi waktu kan biasanya kita sering keluar bertiga atau kadang kalau Nina nggak ikut, aku sama Doni aja keluar. Waktu pernah kita ke rumah makan, sering banget kita ngobrol sama Doni, sini enak ya, kita makan lagi. Besok makan di sini lagi. Kita ngomong enak, makan Chinese bisa enak. Terus pas waktu kita makan bertiga sama Nina. Nina kan pakai kerudung kan. Iya. Nina pakai kerudung ya. Kita makan di sana.
iki aneh, nah, iki nah. Ya. Kliennya datang, nggak habis ngasihin apa sih menu, kliennya datang. I'm sorry, we are not halal food. Gila, kita kan benar. Waduh, wes mbok pangan iku. Gara-gara ya si kemarin-kemarin kita kan tapi kita nggak mesen pok, kita makan ayam, makan nasi goreng nih biasa lah. Cuman Heeh. karena dia ngelihat Nina pakai kerudung, langsung Heeh. pelayannya ngomong gitu. Jadi aku kan udah lah, wis makan suwe lagi nih, iya, iya. Astagfirullahaladzim. Baru ketahuan ya. Emang nggak ada pelang halalnya sih, nggak ada. Ya, Cuman kalau kita sertifikatnya ya nggak ada dia. nggak ada, memang jarang banget lah. Emang ada pengurusannya juga katanya ribet sih. Memang ada beberapa yang ada halalnya, cuman memang agak ribet. Kita ya sudahlah. Kita kan makan yang penting pokok makan, nggak mesen pok, nggak mesen inilah, pokoknya ya udah. Pas waktu sama dia kan ngeliat kerudung Iya. nyamperin, dia sorry we are not halal food. Lah, ngapain aja gitu. Kamu pernah ngalamin pas zamannya bulan Ramadan nggak di sana, Andra? Puasaan. Aduh, enak banget Ramadan di Iya. sana. Iya ya, enak ngalamin banget. ya. Iya, pastilah ngalamin. Gimana? Enaknya gimana? Ngalamin, Coba cerita dong. 2 kali. Imsak itu jam 6. 6. Itu matahari belum Pagi. terbit. Belum Ya, belum terbit fajar ya, belum. Terbit, Oh iya, ya, belum. ya terbit lah kan. Belum terbit fajar ya, jam 6. Imsak itu jam 6. Kita santai jam 5 itu masih santai-santai, masih bisa jam 6. Bukanya itu jam 5. Cepet banget ya. Gak sampai 12 jam. Jadi gini. Kita habis imsak, salat dan kawan-kawan, makan, balik kamarnya, tidur sampai kadang kecapekan habis ngapain di kamar, ketiduran sampai jam, misalnya nggak ada kuliah, ketiduran sampai jam 12 sampai jam 1. Bangun tuh masih lele, bingung mandi gimana, terus jam 3 gitu biasanya pengen lagi biasanya kan kita serumah sama Doni kan. Don, makan apa? Aku masak aja. Oh ya wes, apa? Dan makan apa? Kita keluar yuk. Ya udah, jam 3 itu kita keluar sampai tempat mall itu udah buka. Udah buka puasa. Jadi gak ngerasain apa-apa. Tapi suasana Ramadan kelihatan nggak di sana? Sangat apa ya? Di sana keberagaman itu sangat bebas ya. Jadi sering banget ada yang bagi-bagi takjil juga ada dari masjid-masjid setempat. Terus kalau apa sih namanya di kampus juga kalau misalnya sholat Jumat itu ada di kayak istilahnya ya kayak remaja masjid remas organisasi kampus itu ada organisasi agama masing-masing, Islam, Kristen ada. Nah, organisasi Islamnya itu setiap Jumat ngadain Jumatan. Gitu. Masjid juga banyak ya berarti ya. Kalau masjid spesifik kayak di Indonesia bentuknya masjid bagus dengan kubahnya nggak ada. Ya kita di gedung aja. Dan di sana yang lucu sholat Jumat. Kenapa? Ada beberapa tempat itu sholat Jumatnya karena memang bangunan masjid yang besar. Kalau di Indonesia kan masjid bangunan masjid bentuknya besar, itu di sana nggak ada. Ya sewa gedung, sewa ruangan doang. Karena ruangan terbatas dan musimnya cukup banyak, biasanya Jumatan tuh bisa sampai 2 kloter. Iya. 2 kloter. Karena kapasitasnya nggak cukup gitu ya. Ya, karena kapasitasnya nggak cukup, biasanya 2 kloter. Loh, kamu waktu posisi kuliah itu, Ndra, udah keluargaan belum, Ndra, kamu? Udah nikah belum? Sudah. Berarti kamu LDR dong sama nyonyamu? Jadi pas waktu pertama aku diterima di Australia, aku cuma bilang gini, aku ke Australia cuman 22 bulan. Kamu mau ikut apa enggak? Terserah. Kalau mau ikut, berarti kan istriku waktu itu kerja, anak 1, istri kerja. Kamu keluar dari kerjaan, kurang lebih 2 tahun balik Indonesia, kamu nganggur. Belum tentu dapat kerjaan itu lagi. Kamu segini, ya betul. Belum tentu dapat kerjaan. Umur kamu segitu agak sulit nyari kerja lagi. Iya. Soalnya pas waktu kemarin hamil anak pertama itu kan habis itu kan 3 bulan kan istirahat kan. Dia tuh
stres karena nggak kerja di rumah. Makanya aku bilang, oh, kamu waktu 3 bulan kemarin gitu, kayak gitu loh. Nanti setelah ini nggak Apalagi lembur, kamu nanti kalau gimana? itu. Heeh. Iya, Hmm. terserah. Aku mendukung apapun keputusan kamu. Mm-mm. Mungkin dia nggak ikut, ya udah aku sendirian di sana LDR. Oh, terus selama 22 bulan tuh kamu nggak pulang berarti? Pulang, Oh, pulang ya. Oh, pulang. Libur summer, summer di sana Desember. summer Jadi panjang ya. Australia ada empat musim ya, ada empat Mm-mm. musim sama kayak Eropa. Cuman pas musim dinginnya nggak ada salju di kota, nggak ada salju. Kalau mau salju lihat Mont Buller, di mountain Mont Mount Buller Buller itu. itu. Hmm. Pasti itu tujuan utama udah Mount Buller itu. Oh, kamu ke sana juga. Eh, oh ke sana dong, itu Rugi jadwal kalau wajib nggak ke sana. di Iya. Australia. Iya rugi nggak ke sana. Heeh. Jadi kalau hari-hari biasa katanya Mount Buller itu nggak ada apa-apanya dan tempat parkirnya cuma satu paling ujung. Eh, Ketika musim salju, tempat parkirnya tuh ada 5 atau 4 kalau salah, 4 tempat. heeh. Jadi jadi parkir A B C D dia kasih nama A B C D. Nah setiap tempat parkir itu ada bus penjemputan. Soalnya lumayan jauh dari tempat parkir saya paling ujung paling jauh, lumayan jauh kalau jalan. Jadi Hmm. ada bus penjemput. Hmm. Ya rugi lah kalau nggak ke sana kan gitu. Oh betul. Dan akhirnya kamu udah kembali lagi ke negaramu tercinta Indonesia ini. Kalau Hmm. seandainya kamu disuruh milih nih, Indra, pertanyaanku terakhir, suruh milih nih, Gimana Mbak? kita nggak usah anggap aja kamu nih sekarang udah hidup sendirilah, kamu belum punya istri, anggap aja begitu umpamanya. Terus kamu disuruh milih nih ada tawaran di sana ada pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik umpamanya di Melbourne. Pilih mana sama tetap di Hmm. Surabaya? Pasti aku bakal milih ke sana di sana sih. Oh gitu. Dengan Kenapa? semua dengan semua kemudahannya, dengan semua fasilitasnya, itu lumayan enak banget sih di sana. Oh gitu ya. Jadi gini, di sana itu pemerintahnya, jadi aku benar-benar merasakan pemerintahnya itu kayak benar-benar, oh di sana itu ada dua sistem ngomongnya. Jadi pemerintah itu yang bayar pajak itu taxpayer, pemerintah itu penerima pajak. Heeh. Jadi penerima pajak itu bertanggung jawab penuh terhadap kepada taxpayer. Oh, Jadi waktu itu ada pernah kasus satu ya, ada kasus. Aku juga pertama lucu juga kasusnya. kenapa? Kasus. Jadi waktu itu ada bukan kepala polisi ya, jadi kepala departemen lah di satu kantor polisi. Dia itu ada studi banding ke UK. Mm-mm. Itu kan pasti dibanding pakai uang dinas kan ya. Ya, SPPD lah. Mm-mm. Ya betul, Mm-mm. SPPT. Dia orang dinas ke sana. Nggak taunya Heeh. anak dan istrinya itu posting di sosial media, di Facebook atau di Twitter, aku lupa. Oke, di sosial media. Ketahuan lah sama orang-orang dan juga pemerintah. Anak Langsung istrinya nih disuratin ikut dong, gitu ya? Ikut gitu ya? ikut. Kan padahal Oh, dia dinas ke sana ke UK. hmm. Tapi anak istrinya ikut. Padahal Hmm. ya kan nggak tahu lah ya. Kalau di Indonesia kan kalau dinas bawa anak istri ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sana malah nggak boleh, dimarahin, disuruh disuruh bikin press conference dan pembuktian kepada taxpayer bahwa Heeh. dia anak istrinya itu tidak pakai uang dari pemerintah. Dari pemerintah. Dan aku lihat sendiri di berita itu, lihat sendiri dia lagi press conference bahwa anak istrinya itu. Jadi ih, gini banget ya. Kalau di kita kan beda-beda tipis ya, maksudnya nggak apa-apa lah, tipis aja kok tipis banget gitu. Dan gampang Iya dimaafkan betul. biasanya kalau di kita itu. Pemaaf Betul. sekali kalau Itu kita kayak ini. gitu. Aku juga bener. Wih, luar biasa ya pemerintahnya ya. Bisakah kita kayak gitu gitu ya? Insya Allah bisa sih, bisa sih, bisa. Tapi entah Sama kapan yang gitu. yang luar biasanya itu di sana public transportation sama fasilitas-fasilitas itu luar biasa. Jadi aku juga pernah di sana sering jalan-jalan kan ya sama teman-teman, Mm-mm. nyawa mobil atau ikut apa. Jadi jalan sampai Victoria kan negara bagian yang cukup besar. Jadi jalan rayanya dari Melbourne yang tengah kota, yang tengah ibu kotanya Victoria, sampai yang kota-kota kecil di paling pinggir-pinggir Victoria itu
sama kualitas jalannya. Oh, nggak ada yang pas kita nyetir gini tiba-tiba jeguk, jeguk gitu, nggak ada ya? Di sini kan banyak kayak gitu ya, banyak. Gak hanya jegluk, bolong gede itu masih banyak. Di sana ya, Mbak, di sana aku pernah nyetir di sana. Jadi jalan itu ada tulisan hati-hati, ada jalan rusak. Kilometer, 2 kilometer, 1 kilometer. Pas udah tempatnya, jegluk cuman jalan cuman bergelombang dikit gitu. Oh. Dikasih notis dari berapa kilometer sebelumnya. Kamu nggak nanya, kamu nggak posting di medsos mana jalan rusaknya gitu harusnya. Iya, nggak aku terasa. bingungnya gitu. Mana jalan rusaknya? Apa tadi nggak ada gelombang gitu ya? Ya Allah, luar itu biasa kalau sekali di kita di itu sini namanya ya. pita kejut, Indra. Kalau di kita itu namanya pita kejut yang jeguk itu. Nah, itu cuman gelombang dikit gitu loh, Mbak. Aduh. Ya dia udah minta maaf ya. Di kita kok nggak ada yang minta Terus maaf ya kalau udah makan korban gitu. Nggak ada, Mbak, nggak tahu, Mbak. Aduh. Udah Sampai makan lubang korban besar loh. juga ya udahlah gitu. Sama kalau di Indonesia bedanya jalan raya di Indonesia sama di Australia. Jalan raya Indonesia biasanya ada kucing mati tengah jalan ya, atau tikus mati tengah jalan. Aduh. Ya kan? Kalau di Australia, kanguru mati tengah jalan. Segitu gedenya. Iya. Tapi kalau orang nabrak kanguru tuh udah pasti rugi, mobilnya pasti rusak. Ya iyalah, dia loh sebenarnya binatang yang kan itu pemarah juga tuh kanguru, itu tukang mentung gitu, kanguru Jack itu. Enggak sih Mbak, itu cuma kartunnya doang. Kartun, iya, kanguru Jack. Iya. Aduh. Tapi kalau dia nggak ada apa-apa, kita nggak ganggu dalam maksud kita pelukin tuh dia santai aja. Iya deh, menarik banget ya Andra. Cerita-cerita tentang teman-teman yang ya termasuk kamu ini. Kenapa sih aku banyak konten masalah gini nih ya biar kita tahu lah culture di negara orang itu bukan terus kita istilahnya banding-bandingin sama negara kita, enggak juga sih. Toh kita tetap cinta Indonesia kan gitu. Cuman kita nambah experience, nambah experience lah, bukan masalah banding-bandingan, bukan masalah sok-sokan. Oke, Dendra, menarik sekali konten kita malam ini, nggak terasa ya ngobrolnya udah lama juga gitu loh. Dan besok kita harus masuk kerja lagi. Ini ada hari kejepit, saudara-saudara, ya Allah. Hari kejepit yang sangat gak enak, harinya posisinya Kamis gitu. Makasih Andra experience-nya. Thank you banget loh. Makasih Mbak Lia. Thank you sama-sama. Podcastku. Oke Andra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.